Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan di pertemuan yang kelima ini. Nutrigenomik ini memang suatu bidang ilmu yang sekarang lagi sangat fenomenal ya di dalam dunia gizi gitu ya. Di Indonesia juga sudah mulai berkembang gitu, walaupun memang masih banyak keterbatasan yang dialami oleh peneliti yang kaitannya dengan nutrigenomik. Oke, hari ini kita akan bahas ada nutrigenomik, ada nutrigenetik, dan bidang ilmu lain yang terkait dengan nutrigenomik, kemudian tujuan dari belajarnya, kemudian bagaimana rule-nya, contoh-contoh penelitian atau riset yang sudah pernah dilakukan, kemudian tes seperti apa. Nah, nutrigenomik adalah ilmu yang mempelajari efek dari zat gizi atau makanan yang bioaktif terhadap ekspresi gen pada individual. Jadi memang targetnya adalah target individual, gitu ya. Dan selain itu juga nutrigenomik itu melihat selain dia untuk melihat terhadap ekspresi gen, tapi juga untuk menjaga agar genomnya itu menjaga proses dari genomnya itu. Jadi memang intinya adalah nutrigenomik itu adalah mempelajari bagaimana efek dari nutrien terhadap gen gitu ya. Nah, sedangkan kalau nutrigenetik adalah kebalikannya gitu ya. Jadi memang fokusnya adalah bagaimana latar belakang genetik seseorang yang kemudian itu bisa berefek terhadap pola dietnya gitu ya. Jadi ini dua hal yang harus dipelajari dengan timbal balik gitu ya, nggak bisa terpisah-pisah sebenarnya. Dan hubungan keduanya bisa kita lihat dalam diagram ini gitu ya. Dari Moch itu dia mengatakan bahwa dari gambar ini kita bisa melihat bahwa dengan nutrigenomik bahwa kita bisa mempelajari efek dari makanan itu terhadap ekspresi gen. Nah, sedangkan di nutrigenetik kita bisa itu dimulai dari gennya gitu ya. Gennya dipelajari, dilihat ternyata pada individu dengan kondisi seperti ini ada gen seperti gen A, ada perubahan gen atau ada mutasi gen yang ini itu yang akhirnya itu menjadi dasar untuk memberikan dia pedoman diet gitu ya, pedoman diet baik itu pedoman diet maupun nanti pedoman exercise gitu atau lifestyle gitu. Jadi memang itu adalah definisi dari kedua ilmu tersebut. Nah, ini juga bahwa memang itu timbal balik, dan pada nutrigenetik memang kita belajar yang namanya SNPS-nya. Jadi dilihat kumpulan dari genetik yang ada pada individu itu dulu, kemudian kita mengarahkan bagaimana food komponennya. Jadi dia disebutnya itu gen diet regulation gitu. Tapi kalau nutrigenomik itu adalah bagaimana transkriptomnya gitu, ada perubahan transkripsi gen nggak pada individu itu ketika diberikan konsumsi A, B, dan C gitu misalnya. Jadi dan biasanya memang kalau nutrigenomik nanti bicaranya ada banyak bidang ilmu gitu ya. Jadi memang lebih luas nanti ketika belajar yang namanya nutrigenomik. Jadi dia gen regulation, karena memang proses dari satu food menjadi genetik itu kan sangat banyak. Dia mulai dari absorpsi gitu ya, kemudian mulai sampai ke metabolisme gitu ya. Jadi memang semuanya itu nanti ada kaitannya dengan yang namanya nutrigenomik. Oke. Nah, apa sebenarnya tujuan kenapa harus dilakukan yang namanya tes nutrigenomik atau misalnya bagaimana kaitannya gitu ya. Jadi memang fokus on prevention gitu ya. Jadi memang untuk pencegahan gitu ya. Pencegahan dari penyakit kronis seperti cardiovascular disease, metabolic syndrome, dan cancer. Memang itu yang menjadi perhatian dari riset-riset nutrigenomik. Ya, karena memang efek dari
food terhadap genom itu kan panjang gitu, kronis gitu ya. Jadi tidak serta-merta hari ini diberikan food tertentu, besok ekspresi gennya berubah gitu, enggak. Tapi itu adalah suatu kondisi kronis yang sangat panjang. Jadi memang tujuannya biasanya untuk pencegahan terhadap penyakit-penyakit tertentu ya. Dan tujuan secara detail dikatakan bahwa bisa untuk optimizing health, jadi untuk peningkatan kesehatan gitu ya. Biasanya kayak contoh untuk anti-aging gitu ya. Kemudian untuk mereka yang punya gen Alzheimer gitu ya. Jadi itu kayak delaying onset of disease gitu ya. Jadi mengurangi gejala-gejala dari suatu penyakit dan meminimalisir dari keparahannya. Jadi kayak contohnya itu orang yang sudah punya gen Alzheimer disease misalnya, kemudian dipelajari gennya, kemudian gen itu kemudian disesuaikan foodnya, maka kemungkinan dia akan terkena gejala Alzheimer-nya itu mungkin di usia yang lebih lanjut, gitu, nggak di usia awal-awal lansia gitu misalnya. Jadi itu contoh dari tujuan dari dilakukannya dipelajarinya nutrigenomic gitu ya. Ya. Nah, bagian yang dipelajari dalam nutrigenomic itu tidak hanya transcription-nya gitu ya. Jadi ada beberapa disiplin ilmu yang harus dipelajari ketika kita belajar yang namanya nutrigenomic. Yaitu yang pertama bicara tentang genome stability-nya. Jadi artinya bagaimana kerusakan DNA yang terjadi baik dalam tingkat molekuler maupun kromosom. Jadi salah satunya yaitu, dan di sini nanti dia bicara yang namanya genome stability-nya gitu ya, bagaimana kondisi dari DNA-nya. Nah, di berikutnya juga belajar yang namanya epigenome alteration. Jadi DNA metilasinya gitu ya. Jadi nggak cuma makanan A ada hubungannya dengan gen A gitu, enggak. Tapi dilihat juga bagaimana proses dari metilasinya. Nah, berikutnya belajar yang namanya transkriptomiknya, karena kan DNA dulu baru RNA gitu ya. Jadi nggak bisa baru belajar yang transkriptomiknya, RNA-nya. Jadi kalau dalam ininya itu transkriptomik itu ilmu tentang RNA gitu ya. Jadi baru dilihat ke ekspresi RNA-nya gitu ya. Ilmu lainnya adalah proteomik, yaitu tentang bagaimana peran protein terhadap gen gitu ya, ekspresi gen gitu ya, protein expression. Jadi ekspresi protein itu terhadap adanya stability dari genom itu, bagaimana hubungannya. Kemudian ada juga metabolite chain. Jadi perubahan metabolik yang terjadi dalam proses yang namanya nutrigenomic itu. Jadi itu semua harus dipelajari agar kita bisa mengetahui bahwa ternyata peran food itu terhadap gen itu dia misalnya pada level metabolik gitu. Jadi di metaboliknya yang berubah. Setelah metabolik berubah, akhirnya gennya berubah. Tapi ada yang kemudian perubahannya itu baru terjadi di proses DNA metilasi gitu ya. Jadi waktu masih proses di DNA-nya baru terjadi ke RNA, baru phenotype expression gitu ya. Atau mungkin bisa jadi di RNA. Jadi memang proses dari karena memang dia nutrigenomic itu sangat detail, itu bicara satu zat gizi misalnya terhadap proses dari kesemuanya ini, maka semuanya akan dipelajari gitu ya, akan dibahas. Oke. Nah, ini sebagai gambaran bahwa bicara nutrigenomic, kita harus belajar juga yang namanya nutrigenetik, epigenomik, transkriptomik, ada proteomik, dan metabolomik. Jadi memang dan dari semua faktor-faktor ini kita bisa nanti akan melihat yang namanya fenotipnya. Ada perubahan fenotip, artinya ada perubahan status kesehatannya mungkin, atau ada perubahan status gizinya dan seterusnya. Jadi memang tujuan akhirnya adalah agar fenotipnya itu menjadi lebih baik. Oke, ini secara detail mungkin tadi Ibu udah sampaikan bahwa ketika bicara epigenomic ya berarti bicara tentang genomic stability. Jadi secara keseluruhan dari mekanisme and function of gene regulation gitu ya, mempelajarinya stability dari gene regulation gitu ya.
Nah, kalau transkriptomik yaitu bicara tentang set dari RNA transcription-nya. Jadi bagaimana proses transkrip dari RNA-nya itu gitu ya. Nah, sedangkan proteomik itu bicaranya proses dari efek dari protein terhadap proses biologikal dalam tubuh. Dan metabolomik adalah kaitannya dengan bagaimana proses dari metabolis itu mempengaruhi dari transkripsi gen atau pada efek pada langsung organisme atau spesies. Ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh karena memang bicara nutrigenomik itu detail gitu ya. Jadi Ibu berikan contoh, misalnya contoh dari proteomik, artinya ada suatu penelitian yang meneliti tentang soy isoflavon gitu ya, dan soybean protein itu dia bisa ternyata memberikan efek terhadap promote cardioprotective effect. Jadi menjaga meningkatkan penjagaan terhadap penyakit kardio gitu. Apa yang kemudian berubah? Ternyata yang berubah itu adalah peripheral blood mononuclear cell. Jadi ada ternyata perubahan pada sel PBMC ini yang kaitannya dengan soy isoflavon. Dan ini riset terkait dengan proteomik. Jadi efek dari protein terhadap perjalanan dari protein terhadap perubahan dari gen di dalam sel yang PBMCS. Dan itu bisa untuk meningkatkan kesehatan jantung. Nah, berikutnya contoh kalau dia kaitannya dengan metabolomik. Jadi ternyata konsumsi daging dengan normal uptake gitu ya, itu bisa berkaitan dengan higher amount of two compound. Jadi dia methylhistidine dan anserin. Nah, anserin ini itu adalah salah satu asam amino pembentuk pembentuk tulang rangka gitu. Jadi ketika seseorang consumption meat secara normal gitu ya, jadi dia dapat meningkatkan anserin ini di dalam otot rangka, artinya dapat memberikan kesehatan tulang gitu ya. Jadi memang kalau dalam kaitannya dia membahasnya bahwa yang mempengaruhinya adalah metabolomiknya atau metabolisme dari daging itu yang kemudian bisa mempengaruhi dari dua komponen ini gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ini Ibu lupa belum menampilkan sumbernya, nanti mungkin bisa ditambahkan ya di chat ya. Oke, berikutnya role of nutrigenomic. Contoh-contoh dari peran nutrigenomic itu sebagai contoh misalnya ini dilakukan pada rat. Ketika ratnya itu dikondisikan dengan choline deficit diet, jadi kekurangan kolin gitu. Karena memang kekurangan kolin itu direfleksikan dengan percepatan terjadinya masalah di hati gitu ya, yang akhirnya dia menjadi sirosis hati dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian dilakukan pada rats, ternyata mereka yang choline deficit diet ini kemudian diberikan methionine sebagai pengganti, dan ternyata perkembangan tumor di dalam rat itu menjadi lebih immediate develop a tumor endogenesis in rat vaccine after administration. Jadi lebih perkembangan segera dari tumor dan DNA hipometilasi itu di dalam rat itu lebih segera terjadi setelah diberikan methionine. Jadi pada kondisi yang mana ratnya itu dia kekurangan kolin secara terus-menerus. Jadi dia melihat efek dari methionine terhadap sel tumor gitu ya. Sel tumornya itu dan juga dilihat dari DNA hipometilasi. Jadi memang ini kaitannya juga dengan bicara genomnya, udah bicara ke DNA-nya. Nah, kemudian di penelitian lain Isaac dan Daswood itu meneliti efek dari pemberian
sulforapen, butirat, dan alisulfur ini bisa mencegah histon deasetilase. Nah, histon deasetilase ini kaitannya dengan memang perkembangan kanker, sel kanker. Jadi memang jadi inhibitor, jadi dia mencegah histon ini meningkat, dan ketika histon deasetilase ini meningkat, terjadi perkembangan sel kanker. Jadi memang pada kondisi orang kanker misalnya, dan sel-selnya itu terus berkembang gitu. Nah, salah satu penyebabnya itu histon deasetilase ini, gitu ya. Maka diberikanlah zat ya ini untuk mencegah perkembangan dari yang namanya sel kanker. Dan kalau kita lihat ini risetnya di tahun 2000-an ya. Jadi memang di tahun 2000-an itu di riset di luar negeri itu sudah mulai bicara yang namanya nutrigenomik. Oke, contoh lainnya adalah pada level udah di RNA gitu ya. Ini perubahan di RNA-nya. Jadi suatu riset itu melihat efek dari retinol. Jadi asam retinol itu diberikan kepada mice tikus yang obes gitu. Jadi untuk melihat bagaimana terjadinya adipose lipid gitu ya. Jadi kan ada kaitannya kekurangan vitamin A terhadap proses seseorang obesitas gitu ya. Dan itu ternyata kaitannya dengan RNA yang pada RAR dan RXR gitu ya. Yang mana ada kaitannya dengan adipogenesis gitu. Jadi kalau kan dia to depletion. Jadi untuk mengurangi proses dari pembentukan adiposa gitu. Jadi dia diberikan retinol. Nah, ini salah satu contohnya, dan dia menemukan bahwa memang dia kaitannya dengan RAR dan RXR RNA-nya gitu ya. Jadi memang ini kaitannya dia lebih ke RNA-nya. Dan ada beberapa riset juga yang menemukan bahwa kaitannya dia kepada leptin expression gitu. Jadi pemberian RA itu kepada leptin expression. Jadi konsumsi vitamin A pada level yang normal itu bisa membantu menjaga leptin expression. Sedangkan leptin expression itu kan kaitannya dengan stimulus lapar dalam tubuh gitu ya. Jadi kalau seseorang kekurangan vitamin A, berarti manajemen laparnya itu bisa bermasalah gitu. Itu kaitannya secara umum ya. Tapi nanti mungkin ada riset-riset yang kaitannya RNA-nya apa, yang bagian mana yang kemudian bermasalah gitu. Jadi di dalam risetnya si Berry ini dia menemukan bahwa RAR dan RXR yang terkait dengan proses pembentukan lipid store. Oke, contoh lain itu riset terkait dengan efek iron, efek zat besi gitu ya. Karena kita tahu kan zat besi itu sangat besar fungsinya dalam proses seluler. Jadi kayak contoh propilerase, DNA sintesis, kemudian mitokondria, elektron transport. Jadi itu sangat berkaitan di situ peran iron gitu ya di dalam proses itu, dan memang tujuannya adalah untuk menjaga adalah normal cellular homeostasis. Jadi menjaga keseimbangan dari tingkat seluler gitu ya. Dan setelah diteliti bahwa memang efeknya dari iron itu dia pada level DNA gitu ya, ekspresi DNA. Jadi antioxidant defense drug the expression of chat gen. Jadi dia bisa ekspresi dari chat gen, yang mana chat gen ini kaitannya nanti dengan proses pengikatan O2 yang didapat dari udara gitu. Jadi itu nanti ekspresi DNA-nya ini, DNA di chat gen ini yang bermasalah ketika misalnya ironnya kurang, DNA chat gennya ini bermasalah, akhirnya pengikatan terhadap O2 dari udara itu di dalam darah itu bermasalah, itu yang akhirnya bisa menyebabkan fenotipnya itu ya lemah gitu, karena kan O2 di dalam darah itu kurang gitu.
Jadi hemoglobinnya berarti rendah gitu ya. Itu yang contoh dari ekspresi. Dan bagian lainnya ini merupakan efek dari masalah DNA expression yang terjadi ketika kekurangan iron. Jadi DNA distortion refer with expression gitu ya. Kemudian DNA refer and base exercise exist with using the expression of encode helicase dan seterusnya. Jadi memang efek dari iron itu dia pada DNA expression gitu ya. Jadi dan kemudian nanti dia kaitannya juga dengan bagaimana fenotip. Oke. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana riset yang kaitannya dengan nutrigenetik. Jadi tadinya genom wide-nya dulu ya, di-scan dulu genomnya bagaimana kemudian efeknya untuk memodifikasi makanan gitu ya. Nah, pada Arkadianos itu dia meneliti pada individu yang obes. Pada orang yang obes dikumpulkan, kemudian dia di-scan genomnya, dan dia ternyata menemukan ada 24 varian dalam 19 gen yang bisa berkembang pada metabolisme itu ketika proses penurunan berat badan. Jadi kalau bicara ini dia dilakukan kalau tidak salah pada 51 orang. Jadi di 51 orang itu dikondisikan kalori controlled diet gitu ya. Jadi dia dikontrol kalorinya. Kemudian dicek genomnya pada 51 orang itu. Dan ternyata ditemukan ada 24 varian pada 19 gen. Ya, jadi kemudian nanti setelah ditemukan scanningnya itu, nah kan pada obes memang selalu harus kalori control diet ya. Jadi kemudian dari hasil scanningnya itu didapatkan nanti itu kalori control dietnya itu dia diarahkan misalnya untuk konsumsi jenis yang seperti apa gitu ya, disesuaikan dengan variasi gennya itu. Itu nutrigenetik. Nah, kenapa kita harus belajar faktor to study omic? Jadi memang istilah omic itu bicara tentang genom secara keseluruhan ya, karena ada nanti juga britomic gitu, britomic. Jadi belajar bagaimana efek genom itu terhadap penyakit pernapasan gitu ya. Jadi memang omic itu secara keseluruhan bicara dengan tentang genom. Yang pertama bahwa dalam level masyarakat kita kan bicaranya konsumsi sesuai dengan AKG yaitu RDA gitu. RDA itu kan diambil dari rata-rata masyarakat gitu. Jadi memang karena keseluruhan itu tidak bisa memberikan sesuai dengan genetik seseorang itu. Jadi a great diversity in the genome between ethnic group gitu. Jadi perbedaan ethnic group saja bisa mempengaruhi bioavailabilitas dan metabolisme dari suatu makanan gitu. Contohnya saja misalnya gen black dan white yang ada di Amerika itu sering menjadi penelitian kaitannya dengan gen gitu ya. Antara black dan white gitu ya gen. Atau misalnya di Afrika gitu. Kemudian di Asia itu misalnya gen dari kaitannya misalnya Cina, Jepang, Korea. Nah, itu juga sering di riset karena ternyata ada efeknya terhadap bioavailabilitas dan metabolisme. Kemudian people differ greatly in their food nutrient availability dan choice depending on culture, economic geography. Jadi ada juga perbedaan budaya, ekonomi, dan geografik dan serta persepsi terhadap rasa yang kemudian kaitannya nanti dengan konsumsi orang gitu. Dan yang terakhir adalah malnutritionnya. Jadi malnutrition pada individu di Afrika dan malnutrition di Indonesia itu bisa jadi beda ekspresi gennya ya. Genome stability-nya beda gitu ya. Jadi dan tidak bisa akhirnya metode penyelesaian di Afrika dan di Indonesia itu bisa beda karena memang adanya perbedaan dari ekspresi gen itu yang kemudian kaitannya juga leading to mutation, mutasi dari gen
ataupun di tingkat kromosom, yang mana dia menyebabkan abnormal gen dosis dan spesifik dan fenotipnya itu bisa jadi bervariasi. Ya. Jadi variasinya misalnya defisiensi vitamin A di Afrika. Misalnya mereka yang defisiensi seroftalmianya yang tinggi, gitu. Jadi orang yang defisiensi vitamin A sudah langsung pada level seroftalmia gitu ya di Afrika misalnya. Tapi kalau di Indonesia mungkin masih sabun senja gitu ya. Jadi masih pada level yang ringan karena perbedaan mutasi gennya itu tadi. Jadi makanya perlu dipelajari omik ini, dan kaitannya juga memang karena asupan yang dianjurkan itu adalah asupan yang rata-rata untuk masyarakat gitu ya. Karena pada level individu mungkin akan berbeda asupannya ya. Oke. Berikutnya adalah tes dari genomik itu ya. Memang tesnya pasti akan sangat mahal karena memang dia nanti kaitannya dengan melihat berbagai macam rangkaian genetik gitu ya, rangkaian RNA-nya dicek, kemudian atau mungkin DNA-nya yang dicek gitu ya. Jadi salah satu contohnya adalah Pathway Fit gitu. Jadi Pathway Fit itu disponsori oleh Pathway Genomic gitu ya. Dia membuat satu tes yang bisa melihat sampai 80 genetik marker, jadi 80 jenis gen itu bisa dicek, dan dia hanya cek dengan saliva gitu ya, nggak perlu pakai darah gitu. Jadi ada juga yang seperti itu, jadi dari saliva, dan hasilnya bisa menunjukkan nutrition profile which personalized to your body and gen. Jadi memunculkan bagaimana profil gizi kita. Nah, nanti disesuaikan dengan kondisi tubuh dan gen gitu ya. Misalnya orang setelah cek ini kondisinya obes, nah dia disesuaikan nanti dengan obesitinya dan disesuaikan dengan gen yang ada di dalam tubuh. Berikutnya adalah recommendation about the exercise, diet, and lifestyle change. Jadi bisa menjadi bahan untuk perubahan perubahan exercise-nya, perubahan olahraganya, asupan, dan lifestyle change. Jadi nggak cuma pada level perubahan asupan ya, tapi perubahan lifestyle. Misalnya yang awalnya dia merokok gitu, dari hasil pemeriksaan genomnya, ternyata ketika dia merokok ada sel-sel genom tertentu yang cepat berubah gitu ya, cepat rusak ya. Perlu dia harus meninggalkan gitu ya namanya merokok. Kemudian yang ketiga adalah get a clear insight about the genetic disposition you have for exercise. Jadi ini lebih kepada bagaimana exercise yang dianjurkan itu juga untuk perubahan perjalanan gen. Jadi nggak cuma menyesuaikan dengan gennya, tapi juga agar untuk perbaikan gennya gitu ya, dari exercise yang sudah pernah dia lakukan. Jadi memang sangat ini ya, sangat detail ya tes yang dilakukan untuk memahami genomik ini gitu ya. Makanya kadang pada beberapa negara berkembang tes genom itu sudah dilakukan sejak kecil gitu. Jadi sejak kecil dia sudah diberikan nutrition profile sesuai dengan gennya gitu, yang kedepannya untuk perbaikan kesehatannya gitu ya. Nah itu sudah banyak terjadi karena salah satu teori yang disampaikan oleh teori Barker itu kan, itu kaitannya dengan genom ya, bahwa mereka yang ketika masih dalam kandungan janin dengan kondisi ibu yang chronic malnutrition gitu ya, ibunya KEK gitu ya, pasti kekurangan asupan gitu ya ketika janin. Gennya itu akan bermutasi untuk membiasakan diri dengan kekurangan. Akhirnya lebih banyak adiposity, jadi menyimpan gitu ya, jadi banyak menyimpan, dan gen seperti ini akan terus tertanam gitu ya. Itu di janin, kemudian bayi, akhirnya setelah besar itu yang menjadi penyebab terjadinya non-communicable disease gitu ya. Besarnya jadi obesity gitu, mereka yang misalnya BBLR gitu, secara fenotip BBLR, tapi di genomnya itu sudah ada perubahan gen gitu ya.
besarnya dia bisa beresiko terjadinya itu non-communicable disease. Jadi karena memang ada perubahan gennya itu ketika di janin. Makanya banyak sudah mulai dilakukan tesnya itu mulai dari masih bayi gitu ya, bahkan pada di usia kehamilan dan seterusnya. Nah, other tesnya bisa misalnya DNA microarray, RT-PCR. Jadi memang melihat dari rangkaian genotip yang ada di dalam tubuh. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari Ibu. Jadi kesimpulannya bahwa nutrigenomik ini suatu bidang ilmu dari gizi yang mempelajari bagaimana efek food itu terhadap gen. Jadi memang kalau misalnya melihat efek food terhadap gen, biasanya dia diberikan dengan pengkondisian. Misalnya orang malnutrition diberikan food A, bagaimana ekspresi gennya gitu ya. Sedangkan kalau nutrigenetik dari gennya, misalnya gennya ada masalah dalam DNA metilase gitu misalnya, kemudian disesuaikan dengan foodnya. Apa food yang bisa dia konsumsi agar DNA metilasenya itu baik? Jadi gitu. Atau pada gen A-nya itu bermasalah, seperti tadi gen, misalnya dia sudah ada masalah dengan DNA dengan RXR misalnya, ada positif, artinya berarti foodnya dia harus mengurangi asupan lipid gitu ya. Jadi memang kaitannya seperti itu. Mungkin yang menjadi point of view dari materi kali ini adalah kamu bisa memahami bahwa ternyata riset nutrition apalagi sekarang kamu belajar yang namanya metabolik ya, metabolisme zat gizi. Nah, di dalam metabolisme zat gizi itu kan banyak rangkaian-rangkaian yang terjadi dan banyak enzim yang berpengaruh gitu misalnya. Nah, nanti kaitannya setelah pada metabolisme itu, jadi perubahan ketika dia sudah menjadi di kromosom itu, bagaimana DNA-nya, kemudian bagaimana menjadi RNA-nya, expression-nya gitu ya. Dan kemudian fenotip akhirnya seperti apa gitu ya. Jadi memang sangat detail ketika kita mau mendalami. Kamu kalau misalnya pengen mendalami bisa, nanti kaitannya mungkin pada riset-riset skripsi kamu atau apa mungkin bisa. Dan biasanya memang kalau di Indonesia masih banyak risetnya itu pada mice atau rat ya, pada tikus gitu ya, karena memang lebih ke melihat untuk ekspresinya seperti apa itu, belum pada level human mungkin dilakukan, tapi pada riset-riset yang memang berbiaya besar. Dan memang tujuan akhirnya sebenarnya bukan hanya pada level individu, jadi pada level masyarakat juga bisa nanti dimanfaatkan. Artinya misalnya setelah temuan ada perubahan ekspresi gen yang pada obesity yang tadi yang risetnya Ardio Kanos itu kalau tidak salah, dia kan pada orang obesity dengan kalori terkontrol ternyata ada 24 variasi di 19 gen gitu ya. Nah itu bisa menjadi pilihan menu pada individu tertentu. Misalnya ada seorang obesity, dia sudah kalori kontrol, exercise, tapi kok proses penurunan berat badannya beda dengan teman yang hampir sama gitu. Nah itu bisa jadi ada perbedaan pada ekspresi gennya. Itu yang menjadi bisa dimanfaatkan ketika misalnya kita sudah punya banyak rangkaian genom yang pada orang obesity gitu ya. Jadi kalau obesity genomnya ciri-ciri fenotipnya seperti ini, bisa diberikan nutrition profiling seperti ini dan seterusnya, karena memang tujuannya bukan hanya pada level individu ya ke depannya nutrigenomik ini, perannya adalah kepada masyarakat gitu ya. Jadi kalau ditemukan asupan A bisa memperbaiki cardiovascular disease dan itu bisa disarankan untuk masyarakat ke depannya. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan dalam materi nutrigenomik ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf karena memang bahannya sangat banyak, tapi Ibu mencoba untuk mempress gitu ya, mempress pada bagian-bagian yang memang secara umum saja dulu untuk kamu pahami. Mungkin nanti ada mata kuliah khusus yang mungkin belajar yang namanya nutrigenomik. Cukup sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.